Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatan rahmat limpahan rahmat dan berkah saya dapat mengerjakan tugas perkuliahan UAS mata kuliah fenomenologi agama ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mitos dan agama sebagai tindakan simbolis yang ada dalam agama Kristen dan agama Buddha dalam pandangan fenomenologi agama. Yang pertama, makna dari mitos. Mitos mengisahkan sejarah suci, serentetan peristiwa kejadian yang terjadi pada awal mula pada masa primordial, waktu dari segala permulaan. Mitos menceritakan perbuatan dan tindakan para makhluk adikrodati pada awal mula yang menyebabkan dunia atau suatu sebagian dunia menjadi ada. Mitos berkaitan erat dengan kegiatan penciptaan oleh makhluk ilahi dan menyingkapkan kesucian karya mereka. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa mitos merupakan sebuah kisah atau cerita sejarah. Mitos pada dasarnya berisi pesan atau berisi larangan-larangan yang mengarah kepada kebaikan. Nah, pada dasarnya mitos dalam setiap agama memiliki mitos-mitos yang dipercayai yang mempunyai tujuan untuk sebagai pegangan atau sebagai bentuk hati-hatian. Nah, kita masuk yang pembahasan pertama, mitos yang ada. Yang pertama kita akan menjelaskan pada agama Kristen. Mitos yang beredar di kalangan umat Kristen dari hasil yang saya dapatkan dari bacaan jurnal yang diterbitkan oleh Stanislaus Sandarupa yang berjudul Lokalisasi Spasio-temporal dalam Agama Aloctodolo oleh agama Kristen di Toraja yang tulis oleh. Nah, di sini dia menjelaskan tentang fenomena agama Kristen yang ada di Toraja. Fenomena atau mitos yang ada pada masyarakat Toraja yaitu tentang penyembelihan hewan di upacara adat Rabu Solo. Mitos yang beredar bahwa tujuan daripada penyembelihan hewan itu yaitu sebagai permintaan izin terhadap leluhurnya, juga bentuk persembahan terhadap dewa-dewa. Sedangkan bentuk simbol-simbol agama yang dianut agama Kristen pada umumnya simbolnya yaitu misalkan ibadah minggu, ibadah di hari Minggu, sama halnya dengan umat Islam yang menjadikan hari Jumat sebagai hari yang paling istimewa untuk beribadah. Begitupun umat Kristen beribadah pada hari Minggu. Ibadah di hari Minggu adalah ibadah orang Kristen. Ibadah hari Minggu merupakan ibadah kelanjutan ibadah Israel dalam Perjanjian Lama. Ibadah hari Minggu sering diartikan sebagai ibadah sentra atau pusat ibadah umat Kristen. Ibadah hari Minggu adalah ibadah merayakan kebangkitan Yesus Kristus seperti yang dikisahkan. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua yaitu pada agama Buddha. Ada mitos-mitos yang terdapat dalam agama Buddha banyak sekali, karena agama Buddha ini termasuk agama yang mempercayai dewa-dewa, yang dewa-dewa ini memiliki, di setiap dewa ini memiliki kisah atau cerita. Nah, yang pertama mitos yang berkembang di dalam agama Buddha. Yang pertama, pantangan pembacaan parita bagi wanita yang sedang
menstruasi. Nah, wanita di parita dalam pembacaan parita dalam hal ini semacam mantra-mantra atau mantra yang ada dalam kitab suci. Nah, mengapa wanita yang haid dilarang untuk membaca ini? Sama halnya dengan Islam, karena wanita yang sedang haid dianggap tidak suci atau tidak boleh menyentuh atau menyebutkan mantra-mantra yang suci. Nah, yang kedua, larangan untuk membacakan mantra tertentu. Nah, di sini mantra tertentu dimaksud kepada orang-orang awam. Nah, mereka dilarang untuk membacakan mantra-mantra tertentu. Misalkan mantra yang paling afdol begitu dalam umat Islam. Kan dalam Islam juga kefasihan dalam membaca Al-Quran sangatlah diperlukan. Nah, sama halnya dengan dalam agama Buddha dilarang untuk membacakan mantra tertentu, karena ada mantra yang hanya dibacakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu, kemampuan itu sendiri. Mereka orang-orang awam tidak dianjurkan untuk membaca mantra tertentu karena sedangkan simbol yang terdapat dari agama Buddha yaitu bentuk ibadahnya. Bentuk ibadah dalam umat Buddha, yang pertama penghormatan di depan patung Buddha dan mendaraskan doa-doa suci. Nah, yang kedua, tujuan daripada itu untuk mensucikan diri, tubuh, bahasa, dan pikiran, merupakan unsur integral dalam ibadah umat Buddha. Maka meditasi yang hening, ajaran pemberian persembahan dan puji-pujian dilakukan. Nah, dalam hal ini puji-pujian dilakukan untuk menyembah patung-patung dewa yang mereka sucikan. Nah, tujuan daripada ibadah ini untuk mensucikan diri, untuk memperbaiki tingkah perilaku mereka, bahasa, dan pikiran. Nah, sedikit kesimpulan, tindakan agama terutama ditampakkan dalam upacara ritual dapat kita kaitkan bahwa ritual merupakan agama dalam tindakan, meski ungkapan agama dalam tindakan. Meski ungkapan iman mungkin merupakan bagian dari ritual atau mungkin ritual itu sendiri. Mitos sering dianggap tidak masuk akal, tetapi kenyataan ada kelompok masyarakat tertentu menempatkan mitos sebagai bagian dari kehidupan kebudayaan setempat. Dalam kajian sejarah, mitos dapat digunakan sebagai sumber analisis dalam proses narasi historis. Nah, mitos dan ritual itu merupakan suatu hal yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya mitos itu berisi tentang pesan-pesan yang membawa ke arah kebaikan. Setiap mitos itu pasti berisi tentang cerita-cerita bagaimana kejadian yang masa lampau masih bisa didengar saat ini dengan tujuan untuk membawa kebaikan. Nah, bagaimana relasi antara mitos dan ritual? Nah, pasti setiap mitos itu memberikan semacam pesan atau larangan. Nah, jika mitos itu dipercaya oleh seorang, maka ritual akan dilakukan oleh orang-orang itu. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang saya dapat bawakan pada kesempatan kali ini.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata yang tidak berkenan, maka mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.